Pagi Om Stardi. Ya, kita ada Tante Marce, Om Stardi. Om Tante. Ya, sudah Oke, sudah sidang ya. Oke, Om Stardi. Oke, hari ini kita akan belajar rumah tangga Advent lagi, seri rumah tangga Advent yang sudah lanjutan hari Jumat, dan hari ini kita akan belajar tentang encouragement and commendation ya, atau bahasa Indonesianya adalah dorongan, kata-kata semangat gitu ya, dan juga pujian ya. Dorongan dan pujian, itu dia, encouragement dan commendation itu pujian ya. Jadi mari kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Kita baca kutipan dari Roh Nubuat. Tunggu ya, saudara-saudara, kita lupa ini kutipannya di mana. Cari sedikit. Lupa di copy dia punya alamat. Seventh-day Adventist need to search. Scriptures. Ya, sebentar lagi. Apakah Iyut boleh bantu cari, atau Bobby atau Lydia ya? Sekalian supaya nggak buang-buang waktu, saya cari sambil nanti di chat kalau sudah dapat ya. Thank you Iyut, Bobby ataupun siapapun yang bisa pakai laptop ya, Lydia, anak-anak muda ya. Oke, mari kita baca, dan kita mau minta yang pertama baca boleh Tante Neni. Boleh Tante Neni? Boleh deh. Silakan Tante Neni. Orang Advent perlu mencari kitab suci agar mereka tahu alasan iman mereka. Tante Neni, apakah di sini bilang orang luar atau orang Advent? Orang Advent Perlu apa Tante Neni? perlu mencari kitab suci. Oke, jadi apakah suatu yang ganjil, suatu yang janggal, kalau orang-orang Advent sekarang di akhir zaman lagi sibuk untuk belajar firman Tuhan? Iya. Suatu yang aneh nggak kalau orang Advent lagi belajar firman Tuhan akhir zaman, lagi cari-cari firman Tuhan? Tidak juga, C. Enggak kan? Iya.
Oke. Karena dibilang, kenapa harus cari Tante Neni? Agar apa? Kenapa harus cari Alkitab sih orang Advent itu? Agar mereka tahu, Tahu apa? tahu alasan iman mereka. Artinya apakah orang Advent adalah orang-orang yang pasti beriman nggak? Iya, C. Karena apakah dari mendengar, dari belajar, dari mencari firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, timbul iman? Iya. Dan bukan cuman iman aja ya. Jadi cuman, oh iya saya Advent, saya menanti kedatangan Tuhan, saya beriman kepada Yesus. Saya bisa kasih reason kenapa saya jadi orang Advent. Betul nggak? Iya. Jadi artinya, kalau need, kebutuhan kan, Tante Neni? Iya. Artinya apakah kalau Mrs. W tulis ini, orang-orang Advent lagi nggak cari scripture, Tante Neni? Betul, C. Jadi banyak orang Advent yang nggak pernah cari scripture, dan akhirnya mereka nggak tahu kenapa mereka jadi orang Advent. Dan nggak usah heran mereka hidupnya kayak orang dunia. Karena nggak pernah search scripture. Nggak tahu kenapa alasan mereka jadi orang Advent. Iya. Jadi apakah Tante Neni, kalau Tante Neni disuruh ikut Tuhan, Tante Neni akan dikasih kenapa Tante Neni harus bisa jawab kenapa Tante Neni ikut Tuhan. Betul nggak Tante Neni? Iya. Apakah Tante Neni disuruh ikut Tuhan buta-buta atau Tuhan kasih alasan-alasan kenapa harus Tante Neni ikut Tuhan? Betul Tante Neni? Iya, betul. Dan Tante Neni, apakah Tante Neni harus bisa menjelaskan kenapa Tante Neni jadi orang Advent oleh Tante Neni sendiri, atau minta tolong, Lydia Jo, jelaskan kenapa saya jadi orang Advent, atau seperti itu? Gimana Tante Neni? Iya, jelaskan. Apakah Tante Neni, alasan Tante Neni jadi orang Advent harus Tante Neni bisa jelaskan sendiri, atau Tante Neni bilang Lydia Jo yang jelaskan kenapa kita jadi orang Advent? Gimana Tante Neni? Kita harus jelaskan sendirian. Itu dia. Dan apakah Tante Neni belajar, ya kan, ikut Bible study, review, semua itu karena cuman untuk bagaimana saya tahu cara saya jelaskan alasan iman saya supaya jadi terang kan, Tante Neni? Iya, betul, saya. Jadi apakah orang yang berbuat sesuatu, orang yang bertindak sesuatu, yang obey, dia bisa reason kenapa dia obey, Tante Neni? Iya, karena dia listen. Jadi kalau misalnya gini, oh iya ya, nggak bisa lagi kita ya, nggak bisa lagi kita makan beras putih contohnya ya, nggak bisa lagi kita makan beras putih. Oh iya, siapa? Oh iya, karena itu si A, si B, si C, si D sudah nggak makan beras putih lagi. Apakah itu reason yang mantap? Tidak juga, C. Oh, gara-gara ini, si A sudah nggak makan, kita nggak usah makan lagi. Apakah kita jadikan orang Kristus? Tidak. Betul kan, Tante Nuning, kalau kita ikut orang atau ikut Tuhan? Ikut Tuhan. Nah, jadi apakah penting kalau kita mau obey sesuatu, kita harus tahu reason-nya apa? Kenapa ya saya nggak makan nasi putih ini? Contohnya kan. Kenapa ya saya nggak bikin ini? Kenapa ya saya harus bikin A? Kenapa sih harus bikin B? Apakah nggak usah nanti tunggu orang nanya-nanya ke Tante Neni, ya? Tunggu orang 10 gitu. Tante Neni, tolong jelaskan. Tante Neni baru cari. Apakah Tante Neni sekarang harus belajar reason untuk diri Tante Neni sendiri? Menjelaskan apa yang Tante Neni buat. Iya. Contohnya, oh saya enggak lagi menyekolahkan anak-anak, kenapa? Oh saya harus bikin ini, kenapa? Oh ini dukungan ayatnya, oh ini roh nubuatnya. Kita harus seperti itu loh. Bukan nanti tunggu Bible study kita harus minta jelaskan, saudara-saudara. Betul, Ya,
Jadi kalau kita udah kebiasaan selalu reason, apa yang kita punya iman yang kita mau lakukan, apakah nanti sangatlah mudah untuk nanti orang mau tanya A sampai Z, karena kita udah kebiasaan reason dari apa yang kita mau buat. Itu dia kan? Karena kalau kita cuman ikut-ikut orang, nanti kalau terus kita contohnya, oh, si Lydia udah ini, kita harus begini gitu kan. Kecewa sama Lydia, contohnya kan, Lydia. Apakah tiba-tiba nggak bikin lagi Lydia? Karena cuman ikut-ikut Lydia. Betul nggak, Lid? Banyak yang seperti itu kan, Lid? Iya, Kak. Itu dia. Jadi pastikan make sure kita tahu reason-nya. Bukan karena ikut orang. Oh, bagus ya dia buat yang baik. Kenapa ya alasan dia buat yang baik? Kalau perlu tanya itu orang. Ya kan? Lid, kamu kenapa bikin ini? Boleh kasih Bible study supaya saya bisa jelaskan juga kan? Jadi ya kan? Makanya Lydia, apakah Tuhan bilang di Yesaya 1 ayat 8, come and let us reason together, Lid? Iya, Kak. Untuk menjadikan saya white as snow, Tuhan bilang, saya mau kamu bisa reason. Betul? Iya. Oke, terima kasih. Apakah saudara-saudara di Zoom semua bisa mengerti? PT Puncen, Tante Like bisa mengerti semuanya? Tante Dia, boleh? Yesaya 1 lah, 11. Bisa gini. Bisa ya? Oke, mantap. Puji Tuhan. Kita lanjut lagi ya. Oke, Tante Neni lanjut lagi. Kristus berkata, selidiklah kitab suci, karena di dalamnya kamu berpikir kamu memiliki hidup yang kekal. Dan merekalah yang bersaksi tentang aku. Kita hidup di akhir sejarah bumi ini. Oke, Tante Neni, apakah mantap nggak hidup di akhir sejarah bumi ini? Kalau misalnya Mrs. White hidupnya dulu tahun 1900, 800 kan? Apakah sekarang lebih dekat dengan akhir sejarah bumi ini daripada zaman Mrs. White, Tante Neni? Iya. Oke. Iya, silakan. Lanjut, Tante Neni. Kita hidup di akhir sejarah. Jangan ada yang berkata di dalam hatinya, Tuhanku menunda kedatangannya. Nubuat sedang menggenapi, segera Kristus akan datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Kita tidak punya waktu untuk dihilangkan. Biarkan pesan terdengar dengan kata-kata peringatan yang tulus. Dan ya, kita hidup di, apakah ini kayak pelajaran kita kan, Tante Neni? Iya sih. Bagaimana Foolish bilang di dalam hatinya apa? My Lord delay his coming kan? Iya. Jadi ya, nubuat sekarang sedang digenapi. Ini kita sekali di zaman kita. Ya, Kristus segera datang. Sudah dekat lagi kita. Kita nggak ada waktu yang bisa dihilangkan. Jadi kalau berdasarkan konteks ini, nggak bisa dihilangkan waktu untuk apa, Mas Gun? Waktu nggak bisa dihilangkan dari waktu untuk apa? Berdasarkan konteks pelajaran di sini. Ya, untuk hilangkan maksudnya disia-siakan kan. Nah, disia-siakan dari waktu yang seharusnya apa, Mas Gun? Harusnya untuk belajar, untuk cari firman Tuhan. Ini dia kan? Apakah yang atas ini, Mbak Mas Gun? Iya. Itu dia. Jadi kita nggak punya waktu untuk dihilangkan, untuk enggak lagi cari scripture dan tahu reason apa iman kita punya pengharapan kan? Betul, Mas Gun? Iya. Iya. Oke. Jadi orang-orang Advent lagi bikin ini semua, lagi nggak buang-buang waktu, dan dia punya suara akan selalu kasih peringatan kan? Sudah dekat gitu kan, Mas Gun? Oke. Terima kasih ya Tante Neni sudah baca. Sama-sama, Cik. Oke, kita lanjut lagi ya.
Apakah ada yang bisa dapat ini kutipan di mana? Anak-anak muda? Di chat sudah ada? Aku nggak ada, saya. Di Oh. 18 LTMS. Oh, LTMS ya? Oh, makasih, Iya. Kak. Di mana, Dik? Oh, ini Rainer sih kasih ini. 17 nih ya, saya kasih di everyone. 17 MR 346.4. Dan ini bawahnya ya. Nanti ini bawahnya semua. 17 MR berapa tadi? Nah, ini. 346.4 Mas Gun. Ya, 96.4. Ya, titik 4 ya. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Oke, kita sekarang minta, tadi Tante Neni sudah baca, kita lihat atasnya lagi ya, siapa? Oke, Kak Stanley, silakan Kak Stan. Yang mulai dari mana ini? Kita harus membujuk, Kak. Kita harus membujuk orang di mana saja untuk bertobat, melarikan diri dari murka yang akan datang. Mereka memiliki jiwa untuk diselamatkan atau hilang. Jangan sampai ada ketidakpedulian dalam hal ini. Tuhan memanggil pekerja yang dipenuhi dengan tujuan yang sungguh-sungguh dan telah diputuskan, diberitahu orang-orang untuk segera ya, untuk instan di musim dan di luar musim, dengan kata-kata kehidupan di bibir Anda, maju untuk beritahu pria dan wanita bahwa akhir dari semua hal sudah dekat. Ini dia. Jadi, Kak, dibilang jangan ada ketidakpedulian dalam hal ini. Hal apa itu, Kak? Hal mencari firman Tuhan. Kalau yang dari Kakak baca konteksnya apa, Kak? Yang di atasnya sebelumnya. Jangan sampai nggak peduli apa kita. Untuk bertobat gini. Apakah kitanya di sini harus sudah bertobat kan, Kak? Dan sekarang tinggal apa, Kak? Membujuk orang. Mempengaruhi orang kan, persuade ini kan? Atau membujuk lah. Untuk apa, Kak? Untuk bertobat dan tinggalkan ya, melarikan diri dari murka yang akan datang. Dan Kakak dibilang jangan sampai memiliki apa, Kak? Jangan sampai memiliki ketidakpedulian gitu. Dan ini dibilang jangan sampai mereka memiliki apa? Mereka memiliki jiwa untuk diselamatkan atau hilang. Nah, itu kan. Tuh. Jadi mereka sekarang punya kesempatan orang jiwa ini selamat atau hilang kan, Kak? Betul gitu. Lalu dibilang, perlu pekerja yang dipenuhi dengan tujuan yang sungguh-sungguh dalam apa yang dia sudah, tujuan yang dia sudah tetapkan. Nggak bisa gini, oh saya hari ini nggak bisa gini ya, saya mau ikut Tuhan, oh, besok ikut setan lah, besok hari ini ikut Tuhan lah, besok ikut setan lagi. Apakah bisa begitu, Kak? Nggak bisa wavering on off. Nggak bisa lampunya nyalamati kan, Kak? Nah sekarang, Kak, apakah kita sekarang ketidakpeduliannya ini harus dimulai sekarang, Kak? Iya gitu. Maksudnya jangan sampai nggak pedulinya harus dimulai sekarang kan, Kak? Iya gini. Dan apakah sekarang ketidakpedulian, jangan sampai nggak pedulinya, sekarang kita bukan untuk orang luar, tapi untuk siapa, Kak? Berdasarkan seri kita punya pelajaran. Untuk dari dalam dulu gitu. Apakah di dalam rumah tangga, Kak? Betul sekali. Apakah kita sekarang lagi membujuk atau lagi mempengaruhi orang-orang yang di mana kita tinggal untuk, kalau ini sudah everywhere ya,
apakah kita sekarang sedang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dulu kan? Untuk bertobat dan bisa lari dari murka yang akan datang. Ya kan? Apakah kita lihat orang-orang di sekitar kita, kita punya anak, kita punya suami, kita punya ibu, ya. Ini adalah jiwa-jiwa yang bisa kita selamatkan atau dihilangkan. Betul, Kak Stan? Iya gini. Dan apakah banyak yang nggak peduli? Artinya di sini nggak banyak orang, kalau misalnya Sued sampai bilang begini, banyak orang yang nggak peduli untuk mempengaruhi keluarganya untuk bertobat dan lari dari murka yang akan datang. Betul nggak? Iya. Dan kalau Betul. ini dalam konteks sekarang kita orang tua ya. Artinya banyak orang yang nggak peduli untuk mempengaruhi, membujuk, ya, untuk anak-anak mereka bisa bertobat dan bisa bisa luput dari murka yang mau datang, kan, Kak Stan? Mereka nggak anggap anak-anak mereka ini jiwa-jiwa yang bisa selamat ataupun hilang. Itu dia. Iya gini. Betul? Ya, oke. Mari ini konteksnya ya. Oke, apakah semuanya bisa mengerti sampai sejauh ini? Ada pertanyaan, boleh ya? Popok bagaimana? Bisa? Om Konyep bisa ikuti? Tante Dina bisa ikuti? Bisa, Ge. Oke, mantap. Apakah ada yang bilang? Oh yes, oke. Makasih Popok, Tante Jacqueline. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Ini lanjutannya lagi. Lanjutannya berapa lagi? 17 MR berapa? Poin 2? Oke. Jadi sekarang 17 MR 347.2 nih. Terima kasih Kak Stanley udah baca. Sekarang kita minta berikutnya. Apakah Echa boleh baca, Echa? Halo, Mice. Ya, silakan Echa. Bisa, Mice. Aha. Marilah kita menjaga jiwa kita dalam kasih Tuhan. Catatan peringatan harus diberikan. Kebenaran tidak harus merana di bibir kita. Kita harus membangunkan orang untuk persiapan segera, karena kita sedikit tahu apa yang ada di hadapan kita. Iman saya sekuat sebelumnya, bahwa kita hidup dalam sisa waktu terakhir. Biarkan setiap guru menghadirkan pintu terbuka di hadapan semua orang yang akan datang kepada Yesus bertobat dari dosa-dosa mereka. Kami tidak hanya menonton, kita harus berdoa, bekerja, dan menunggu. Terima kasih Echa. Echa, apakah orang yang jangan sampai nggak peduli dengan keselamatan orang-orang di rumahnya ataupun di dalam keluarganya dulu lah ya, ini harus menjaga jiwanya di dalam cinta Tuhan untuk bisa buat ini. Betul kan Echa? Iya, Mince. Kalau orang tua yang nggak di dalam cinta Tuhan, apakah sangatlah kelihatan dia nggak akan peduli untuk membujuk anak-anak mereka untuk bertobat dan lari dari ini kan, dari murka yang akan datang kan? Dan dibilang di sini kita lupa tekankan ya, apakah cuman firman dari mulutnya atau firman kehidupan? Jadi firman ditambah kehidupan dari bibir mereka. Betul Echa? Iya, Mince. Jadi apakah bilang-bilang aja begini, A sampai Z kita bilang. Tapi kita nggak tunjukkan kita punya kehidupan yang udah diubah oleh firman yang kita bicarakan. Bisa gitu nggak? Tidak, Mince. Nah, itu dia. Dan orang yang mau bikin ini semua harus jaga dia punya jiwa dalam apa, Cah? Ulang lagi. Love of God. Nah, itu dia. Lalu dibilang,
Ini peringatan-peringatan harus dikasih, ya kan? Ya. Lalu dia bilang, kita harus bangkitkan, kita punya orang-orang secepatnya, immediately, kan? Untuk persiapan. Kita cuma punya waktu sedikit yang kita tahu di depan kita. Aduh, Eca. Apakah kita harus bangunkan keluarga kita bahwa sedikit lagi waktu persiapan? Betul, Eca? MC. Mrs. White punya iman yang mantap, sudah ke surga, dibilang ini sekarang lebih kuat dari mana sebelum-belumnya. Kita hidup di sisa-sisa waktu terakhir. Apakah sebentar lagi Eca mau tinggalkan dunia ini, Eca? Betul nggak, Eca? Kalau kita sudah tinggal sedikit lagi, Eca hidup di dunia ini, di remnant of time loh, Eca. Ya? Kalau misalnya waktu dari 2 jam, misalnya kalau guru ya, oh ya ini ya, kita kasih 2 jam untuk ngerjakan soal ini ya. Ini kalian punya probation remedy lah contohnya. Kalau ujian jelek ya kan, Eca, dikasih remedy kan di sekolah biasanya, Eca. Betul nggak, Eca? Ada yang remedy. Apakah dikasih remedial kan? Lalu dikasih waktu 2 jam kan, Eca? Tinggal 5 menit lagi. Apakah kita tinggal di waktu 5 menit itu, saudara-saudara? Eca. Betul, Mice. Betul nggak, saudara-saudara? Tante Dia yang guru ya, kalau ngasih ujian ke anak-anak, gimana Tante Dia? Ya kan? Apakah anak-anak yang belum isi jawabannya kalang kabut semua? Aduh, mem, tambah lagi, mem. Betul nggak, Tante Dia? Kita sudah tinggal sedikit lagi waktunya. Ya, dengan adanya bencana alam semuanya, apakah ini kayak alarm untuk kita, Om Jeffrey, Opa Johan, bahwa tinggal 5 menit lagi kumpul hasil ujiannya. Betul nggak? Oke deh. Lalu kita bangga lagi. Kita punya hasil ujian tiap hari 0, kita bangga dan kita hidup seperti mantap-mantap aja. Padahal hasil perasaan 0, ya. Perasaan masih negatif terus, ya. Masa bodoh ya. Kita nggak peduli nilai ujian kita jelek, ya. Ataupun kalau di sekolah ya, anak-anak sekolah, kamu kok nilainya segini sih? Begitu kan? Ayo belajar, ini kita suruh anak kita mati-matian kan untuk belajar dapat 100. Tapi kalau karakter kita nggak bisa tuntun, gimana dong, Opa Johan? Oh ya udahlah, kalau kamu begitu karakternya nggak mau selamat ya udah. Apakah seperti itu, Opa Johan? Bisa lihat nggak, Opa Johan? Kita suruh anak-anak kita belajar supaya pintar, supaya dapat nilai 100, supaya ambisi kita terpenuhi sebagai orang tua, betul nggak? Iya, secara umum di waktu yang lalu ya. Iya kan, betul kan, Opa? Ya, amin. Apakah sebenarnya spiritnya itu mantap nggak, Opa? Kalau kita ubah jadi pembentukan karakter untuk anak-anak kan? Iya, orang tua dulu ya. Betul kan, Opa? Ya. Ini dia. Kita udah, Opa, kalau bayangin ya, Opa, kalau nilai kita 0 semua, tiap hari ujian gagal. Terus gurunya bilang, Pak Opa Johan, sisa 5 menit lagi dikumpul. Apakah Opa akan gemetar, Opa? Oh iya, gemetar sudah. Apakah dengan pekabaran sekarang, apa perasaan saudara saya dan saya? Apakah gemetar nggak kita? Apakah kita berdoa sekarang, banyak berdoa, atau kita ya udahlah tidur kayak biasanya, makan kayak biasanya, ya, acuk tak acuk dengan kita punya perbuatan-perbuatan seperti biasanya. Atau kita bilang, Tuhan kalau boleh tahan dulu dong Sunday law-nya untuk kita. Apakah Mrs. White bilang begitu, Opa Johan? Kita minta nggak extra time lagi? Atau kita tiap hari kayak gini yang tadi Kak Stanley baca ya, atau siapa tadi yang baca? Mas Gun, Tante Neni baca. Kita selalu hilangkan waktu kita tiap hari. Kita masa bodoh. Oh, mau kita marah hari ini ya udah. Ini sih gara-gara Itin sih. Gara-gara Ucok, kita salahin orang lagi. Kita punya perbuatan sendiri. Bisa lihat nggak, Opa Johan? Banyak ini yang nilai, yang merasa, yang anggap nilai ujiannya 100 karena bisa menjelaskan
menjelaskan sesuatu, tapi dia punya ujian prakteknya nol semua. Iya, pengalaman masing-masing kita di waktu yang lalu ini gini. Ya. Apakah kita jangan pernah puas untuk cuman bisa menjelaskan, ataupun kita nggak pernah absen Bible study, tapi kita belum, ujian prakteknya belum 100. Sama seperti teori kita yang 100. Keabsen kita nggak pernah hilang, ya. Absensi kita kalau dulu kuliah, misalnya harus berapa persen ya, baru bisa ikut ujian. Kita ini bisa ikut ujian semua, karena 100% semua. Tapi ujian prakteknya 0. Toh, saudara-saudara? Apakah kita harus gemetar ini? Aduh, tak punya guru bilang 5 menit lagi nih. 1 nomor pun belum dibikin. Makanya dibilang, biarlah setiap guru ya memberitakan suatu pintu terbuka untuk semua yang mau datang ke Yesus untuk bertobat dari dosa-dosanya. Dan sekarang, walaupun masih 5 menit lagi, apakah pintu masih terbuka, saudara-saudara? Walaupun sisa remnant of time, pintu masih terbuka nggak? Asal kita nggak permainkan 5 menit itu, kita bisa selamat, saudara-saudara. Karena waktu, kuasa Tuhan lebih dahsyat dari sisa waktu itu. Betul nggak? Oma Alin? Betul, Cie. Aduh, sisa waktunya tinggal sedikit. Aduh, sanggup nggak ya? Kita nggak, memang kelihatan nggak percaya kuasa Tuhannya. Apakah kita percaya kuasa Tuhan itu lebih dahsyat daripada sisa waktu yang ada? Itu dia. Jangan cuman berjaga-jaga lihat kejadian ini, kejadian itu. Aduh, udah dekat. Nggak pernah berdoa, nggak pernah bekerja, nggak pernah menunggu kedatangan Tuhan. Walaupun pengetahuan kita lihat A sampai Z, udah kita bisa buktikan sudah akhir, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah bekerja, kita masih bikin kesalahan yang sama. Dan kita bukan menunggu kedatangan Tuhan, tapi bilang apa Opa Johan? Iya. Bilang apa ini Opa Johan? Kita bukan menunggu kedatangan Tuhan, tapi bilang apa? Menunda. My Lord. Lambat datang, ya, menunda. Bisa lihat nggak Opa Johan? Iya. Itu dia. Ya. Orang yang nggak berdoa dan bekerja pasti akan otomatis berkata apa? My Lord, He's coming. Itu dia. Seberapa banyak satu hari kita berkomunikasi dengan Tuhan kita? Saudara-saudara, saya mau tanya. Jawab sendiri-sendiri ya. Seberapa banyak kita bekerja? Bekerja itu artinya kita nggak bikin, apakah bekerja ini obedience kita, Opa Johan? Iya. Apakah betul. obedience punya kita? Pekerjaan ini work-nya Bapak atau work-nya kita? Works-nya manusia ya. Apakah Opa Johan bilang kalau kita punya sesuatu perbuatan baik dalam diri kita? No, itu dari Tuhan. Ya. Jadi kalau work-nya ini work-nya siapa? Oh, work, ya. Dari Tuhan berarti ya. Apakah Filipi 2 kan, ayat 13, Opa? Bahwa dibilang bahwa God yang work in you kan? Dan tugas kita cuman apa? Work out kan, Opa? Tunjukkan keluar. Kenapa kita tunjukkan keluar? Karena apakah pekerjaan kita cuman pilihan, Opa? Iya, betul. Itu dia. Kalau kita pilih, semua yang bikin siapa? Tuhan kan? Iya. Ini dia. Oke, apakah saudara-saudara bisa jelas? Opa sudah bisa jelas, Opa? Cihidang, Om Sutardi bisa? Tante Marce boleh? Semuanya? Tuhan. Amin. Oke, mari kita lihat masuk ke kutipan AHA ya. Oke, nanti aja kalau itu. Ini AHA 190.4 ya, saudara-saudara. AHA 190.4.
Oke. Kita sekarang mau minta AHA 190.4. Oke, Tante Marce boleh baca, Tante Marce? Di Cihideng ya, Tante Marce. Terima kasih, Tante Marce. Dorongan dan pujian. Itu ya. Iya, betul, Tante Marce. Anak-anak kecil suka persahabatan dan jarang bisa bersenang-senang sendiri. Aduh, Tante Marce sampai situ dulu ya. Jadi kita kalau lihat anak-anak ini, kita anggap dulu waktu kita waktu remaja gitu ya, kita anggap anak-anak ini nyusahin. Siapa yang anggap seperti itu? Anak-anak ini nyusahin, ngikut-ngikut, kita kemana, dia ikut. Betul nggak? Iya. Betul nggak, Tante Marce? Ini nyusahin sekali anak-anak kecil ini. Kita ke kamar, ikut ke kamar. Kita ke sini, ikut ke sini. Iya. Betul nggak? Karena apa, Tante Marce? Anak kecil ini suka persahabatan. Aduh, manis sekali nggak, Tante Marce? Iya, suka bersahabat. Ya kan? Jadi kalau ini diikutin gitu kan, apalagi sama orang yang suka bersahabat dengan dia ikutin kan? Aduh, aku punya teman ini. Dan dia bilang apa? Jarang bisa bersenang-senang sendiri nih anak-anak kecil. Betul. Mantap kan? Jadi mereka itu makanya cari teman gitu kan? Kalau dulu apakah kalau dulu ya, kalau saya pribadi, kalau anak-anak kecil kita anggap nyusahin, ribet gitu kan? Tapi kita kayak sekarang senang sekali sama anak-anak kecil, gitu kan? Dan mereka lucu gitu kan, Tante Marce, dan kayak kertas polos gitu kan, yang siap untuk diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, sekarang mereka suka persahabatan kan, Tante Marce? Iya. Ya, mereka suka dekatin lah sama siapa yang, atau enggak, yang di sini ibunya kan, yang paling sering dideketin kan? Apakah banyak sekali anak-anak yang misalnya mamahnya di dapur, anak kecil ini di dapur gitu kan? Mama. Terus mamanya bilang, aduh, jangan di sini, di sana aja. Padahal cuman mamah sama dia sendiri, cuman mamahnya dan anak kecil ini berdua. Gimana? Apakah kita lagi melukai hati anak-anak yang suka persahabatan? Bayangin, Tante Marce. Betul. Dan kan apakah, Tante Marce, dari kutipan Roh Nubuat Inspirasi Kristus, apakah kalau kita biarkan anak kita main-main sendiri, kita belikanlah satu set peralatan masak lah, apakah kesenangannya mereka nggak bisa digantikan kalau mereka lagi enjoy time sama kita? Betul. Betul nggak? Iya. Mereka, kenapa sih mereka suka deket-deket mamahnya ya? Kenapa nih anak-anak kecil suka deket orang tua gitu kan? Apa Tante Marce dia bilang? Mereka merindukan simpati dan kelembutan. Nggak usah anak-anak bilang, ini Roh Nubuat yang bilang. Kalau anak-anak lagi deket-deket kamu, betul? Ikut-ikutin kamu ke dapur, dia ke dapur. Kamu ke kebun, dia ke kebun. Betul nggak, Tante Marce? Iya. Ya, dia lagi rindukan simpati dan kelembutan. Dan apakah orang tua zaman sekarang, anak-anaknya lagi datang, rindukan simpati dan kelembutan? Ini Jo, main HP Jo. Betul nggak, Tante? Betul. Dari kecil kan? Dari balita udah diajarin seperti itu. Apakah waktu tua, orang tua bilang, aduh saya rindukan simpati dan kelembutan, nggak dapat dari anak-anak mereka. Betul nggak, Tante Marce? Betul. Apakah apa yang ditabur yang dituai? Aduh, anak-anak saya nggak ada yang simpati sama saya. Semuanya cuek. Nggak ada kelembutan sama sekali. Iya, karena kamu dulu waktu mereka balita nggak pernah simpati dan lembut sama mereka. Apakah bisa lihat ini, saudara-saudara? Hukum tabur tuai. Bisa lihat nggak, Tante Marce dan para orang tua? Betul. Jadi jangan bertanya, kenapa ini dia bergaul dulu sama teman-temannya cuek-cuek, jadi dia cuek. Salah, kamu yang bikin seperti itu. Orang tua.
Kenapa anak sekarang kasar sama kamu? Karena dulu kamu kasar sama dia. Kenapa dia nggak pernah simpati dan peduli sama kamu? Karena waktu dulu dia minta diperhatikan, kamu nggak perhatikan dia. Kamu kasih sesuatu, hal-hal yang cuman menipu, dia punya kebutuhan ditertipu, terpalingkan. Itu dia. Dan akhirnya waktu besar semua, anak-anak nggak ada yang peduli lagi kebutuhan, simpati, dan kelembutan orang tua. Yang penting mama saya kirimin duit lah, terserah mau buat apa. Apakah itu bisa terbayar dengan telepon, simpati, kelembutan, datang? Itu terbayar nggak kira-kira dengan uang? Bagaimana? Yang para orang tua Opa Johan, terbayar nggak Opa? Tidak. Betul kan dan Oma Pop? Iya. Oh mah tak kasih uang lah tiap bulan 5 juta, tapi nggak pernah ditelepon, waktu sakit yang jaga tetangga, gimana? Iya. Iya. Betul nggak Opa Johan? Miris kan Iya, betul. kehidupan ini karena nggak ikut tuntunan Tuhan. Iya berobat. Iya. Itu dia. Oh iya Pak, nanti saya transfer ya uangnya. Datangnya waktu sudah mati, gimana dong? Waktu sudah mati nangisnya paling keras, tapi nggak pernah telepon dia punya orang tua, nggak pernah. 1 tahun sekali kali, waktu ulang tahun, sampai ulang tahun ya mah, uangnya sudah ditransfer gitu lagi. Iya. Lihat itu akibatnya yang merana orang tua di waktu masa tuanya kan. Ini loh, nubuat ini pas kita baca bukan main ya. Bukan main. Kita punya suatu tuntunan yang sudah sesuai kasih. Dan kalau kita pakai ini, kita nggak akan merasakan hal-hal yang seperti itu kan, Oma Bob? Iya. 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 Itu, ya Opa, silakan Opa. Gede, kalau kita melihat ini tulisan itu kurang lebih 120 tahun yang lalu ya. Iya, Opa. Tahun 1900-an gitu ya. Aduh, benar-benar kalau umat Advent setia dari dulu ya. Iya. Yesus lama datang. Makanya sempat lahir ya. Betul. Ini kan 1903 ya tulisan-tulisan ini ya. Betul, Opa. 120 tahun yang lalu, Aduh, lihat ya, Opa, dahsyatnya firman Tuhan ya. Aduh, orang baru nikmati. Hampir terlambat. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan ya, Opa. Kita bisa renungkan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan mau kita melihat kebaikan Tuhan di masa lalu, di ketidaktahuan kita, Tuhan masih jaga. Apakah pas baca ini kita lihat, aduh salah semua dulu, betul kan, Opa? Iya. Aduh. Apakah habis itu kita lihat penjagaan Tuhan? Tuhan kok jaga ya, kita main buta-buta didik anak kita kan? Jadi karakternya setan kan, Opa? Gimana, Opa? Kita ini 2 kelompok, ada yang lahir dari keluarga Advent, sekolah di sekolah Advent, diberkati di sekolah di gereja Advent. Aduh. Apakah Opa bisa lihat bahwa title Advent itu nggak akan menyelamatkan apa-apa kalau kita nggak bisa tahu apa kebenaran itu, Opa? Iya. Aduh. Harus ditangisi sebenarnya, tapi puji Tuhan. Memang. Masih ada kesempatan untuk apalagi tua-tua rupa orang. Oma Pop ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Iya. Mertua dengan ikuti Pak. Oke, kita akan tadi yang baca siapa ya tadi? Oma Marce. Silakan Oma Marce, boleh baca lagi. Apa yang mereka nikmati, menurut mereka akan menyenangkan ibu juga. Dan itu wajar bagi mereka untuk pergi kepadanya dengan suka dan duka. Apakah Tante Marce, aduh sedih sekali kan? Anak-anak ini lagi, jadi kalau mereka lagi ada sesuatu yang senang gitu kan, mama lihat aku gambar, walaupun gambarnya cuma buletan coret gitu. Apakah mereka tunjukin ke mamahnya karena sebenarnya lagi ini loh yang buat kita senang. Aku mau share saya punya kesenangan. Apakah banyak ibu, aduh, mama lagi sibuk.
Sana-sana Jo main, sana sendiri. Jangan ganggu Pak Mama. Luar biasa ya. Ya. Apakah waktu mamahnya nanti sudah tua telepon, halo nak, mama lagi bikin kue bolu vegan ini. Aduh mah nanti aja teleponnya mah, sibuk mah. Apakah dia? Pemainnya. Nak, mama kirimin makanan ya nak. Aduh mah, nggak usah mah, aku beli aja mah. Apakah gitu? Mama ada masak ini nak, sedikit nak. Mau berbagi kan? Aduh ini makanan enak nih orang tua kan? Terus ingat anak, aduh anakku sudah makan belum ya? Udah aku kirim lah makanan ini aku pakai gosen gitu kan? Aduh mah nggak usah repot-repot lah mah. Apakah seperti itu? Gara-gara dulu waktu kecil dia lagi gambar orek-orek, lagi gambar titik-titik, aut-autan, kita bilang apa? Aduh pergi-pergilah kamu. Kita nggak lihat itu gambar. Wow, bagus sekali gambarnya. Apakah kita pernah kasih pujian buat anak-anak kita? Itu. Betul kan? Iya, betul. Terus habis gitu, anak-anak lagi ini, Mama, lagi bawa, lihat ini ada cacing gitu kan? Lagi main di kamar. Terus mamanya langsung, lihat bajunya kotor. Aduh, bajunya kotor semua. Betul nggak? Iya. Bukan lagi ketika anak-anak kasih tahu sesuatu, pingin yang buat dia menyenangkan, anak-anak ini kan polos semua kan? Iya. Mereka dapatkan sesuatu yang apa? Nggak sesuai yang diharapkan. Apakah yang paling sakit hati itu anak-anak kecil, saudara-saudara, paling sakit hati. Iya. Tapi mereka belum mengerti. Dan mereka tertipu sampai tuanya dan berbuat sama kepada orang tuanya. Ujung-ujungnya. Nanti kalau itu juga kan, anak-anak udah tua, aduh, mamanya dibeliin baju gitu kan, beliin baju. Bajunya waktu ngejus beet, tumpah itu beetnya. Anaknya langsung gini. Terus waktu tumpah itu padahal ngejusin beet buat anaknya kan. Anaknya lagi datang gitu kan ke rumah. Pas kasih beetnya udah di meja, yang dilihat bukan beetnya. Tapi yang dilihat apa? Baju yang dia beliin dikotorin. Karena orang tuanya begitu juga dulu waktu kecil. Mama ini nggak tahu ya itu baju belinya mahal sekali mah. Mama kenapa sih nggak bisa hati-hati? Apakah, aduh, anak-anak yang mereka cuman apa ya? Mereka cuman keluarkan buah apa yang dari yang tabur, betul nggak? Iya. Sedih sekali kan, saudara-saudara. Biarlah kita yang dulu-dulu yang salah-salah kita minta ampun sama Tuhan. Iya, memang. Iya. Lalu lanjut Tante Marcia. Sang ibu hendaknya tidak melukai hati mereka yang peka dengan memperlakukan hal-hal yang acuh tak acuh, yang meskipun remeh, sangat penting bagi mereka. Apakah Tante Marcia, hal kita sekali kadang-kadang suka meremehkan kan yang anak-anak kecil buat kan? Iya. Ya, contohnya apa ya? Anak-anak kecil. Lihat ini mama, kita ada ini kita punya laptop. Jadi buku dibuka kayak laptop gitu kan? Kayak jadi laptopan karena melihat mamanya bikin laptop terus kan. Anaknya juga, aku mau buka buku kayak laptop kayak mama gitu kan? Terus habis itu buku dibuka lah, buku mamanya dibuka. Terus dia, lihat aku lagi main laptop nih itu bukunya mama, jangan digituin. Apakah seperti itu, Tante Marcia? Iya. Apakah dia bilang itu sangat melukai hati mereka, Tante Marcia? Betul. Lalu habis itu ibunya bilang, dinasihatin, anak, kamu mau selamat kan? Harus selamat ya, harus obey ya, harus menurut Tuhan, harus cinta Tuhan. Bisa nggak kalau ibunya seperti ini, mereka jadi cinta Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena mereka remehkan hal-hal yang kecil, yang anak mereka lakukan, yang dia bawa untuk kesenangan ibunya, pasti ibu itu akan meremehkan keselamatan anak-anak itu.
Mari kita lanjut lagi ya, Tante Marcia. Simpati dan persetujuannya sangat berharga. Pandangan sekilas, kata-kata penghiburan atau pujian akan menjadi seperti sinar matahari di hati mereka, seringkali membuat seluruh hari bahagia. Tante Marce, nggak usah bawa anak-anak ke time zone kan? Untuk, aduh nanti mama ajak ya 1 minggu sekali naik itu hewan-hewan buatan manusia putar-putar, naik sepeda-sepeda, naik binatang-binatang yang maju ke depan, mundur ke depan. Apakah yang membuat bahagia anak-anak itu kalau kita kasih simpati, anak-anak itu ngomong apa kita dengerin, betul nggak? Kalau terus kalau mereka panggil kita noleh, betul nggak? Ya. Kita kasih kata-kata hiburan, kita kasih pujian ke mereka, aduh pinter ya. Ini seperti sinar matahari di hati mereka loh. Apakah ini son of righteousness? Karena ibunya sedang tunjukkan karakter Kristus, hati anak-anak ini dipenuhi sinar matahari. Dan inilah, bukan HP yang buat anak-anak seluruh hari bahagia, tapi ibu punya perhatianlah yang buat seluruh hari bahagia. Mantap nggak, Tante Marcia? Iya. Apakah kita bisa lihat bahagia definisi surga dan definisi dunia berbeda? Kalau dunia kan pikir, oh mau buat anak-anak bahagia, kan Om Konyep harus beliin mainan, betul? Om Konyep? Harus ajak jalan-jalan ke mall. Harus ajak kemana gitu kan? Tidak salah. Kita punya perhatian, kata-kata lembut. Memperhatikan hal-hal remeh yang mereka lagi buat. Walaupun remeh kita, aduh, tapi apakah itu butuh waktu? Betul nggak? Butuh waktu, butuh kesabaran meladeninya kan? Betul nggak? Padahal kita lagi bikin hal yang penting mungkin. Tapi kita harus bikin waktu untuk perhatikan anak-anak. Bisa lihat nggak? Kalau semua di babysit, nggak dapat apa, anak-anak nggak bisa dapat apa yang mereka butuhkan. Tante Marcia bisa lihat itu? Iya. Babysit nggak dapat semuanya. Makanya nanti jangan heran kalau orang tuanya dikasih panti jompo. Waktu kecil dikasih ke babysitter. Iya. Itu dia. Alasannya kenapa? Oh iya sibuk kerja. Iya kenapa? Iya orang tua dulu sibuk kerja dikasih babysitter. Orang tua waktu tua nggak bisa diurus panti jompo lah. Terus dibilang, aduh anak ini durhaka sekali. Bukan, orang tuanya salah didik. Betul nggak? Kok bisa ya orang tuanya kan sudah membesarkan dia, gitu kan? Bisa lihat nggak ini saudara-saudara? Apakah Kak Lina bisa lihat, Tante Lika, Om Jeffrey, Lydia, Mas Gun, Tante Dina bisa? Kak Stan? Bisa. Ya, puji Tuhan. Oke? Okay. Bisa ya? Oke, puji Tuhan. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang mana ya? Kita banyak kutipan yang udah ini, tapi kita mau ambil yang penting aja ya. Oke, ini mantap banget tuh, ini buku-buku kita punya seri rumah tangga ya. Sangatlah menguatkan kita di akhir zaman lah. Lydia, apa itu fault founding, Lydia? Cari-cari salah. Oke, suka cari-cari salah ya. Oke, kita mau ngomong sama-sama Lydia, tapi kita yang mau baca karena waktu. Jadi kita yang mau baca ya, Lid. Kita tapi akan tanya-tanya sama Lydia ya, Lydia. Iya, Kak. Ini di Signs of the Times, April 10, 1884. Tapi ini ada di Child Guidance juga sih. Coba lihat di Child Guidance. Aduh, kok kita nggak ada copy dia punya letter ya?
Sorry ya. Tolong dicari ya, saudara-saudara. Kita lupa dia punya. Kalau udah ada ketemu, bisa di-chat di everyone. Kalau ada yang ketemu ini di mana, boleh minta tolong ya. Oke, mari kita lihat. Kamu tidak punya hak untuk membawakan awan suram kepada kebahagiaan anak-anak dengan selalu cari-cari salah ataupun dikecam dengan keras anak-anak gara-gara kesalahan anak-anak yang kecil-kecil. Boleh jelas itu, Lydia? Boleh, Kak. Jadi apakah orang tua sering anak-anak kecil mereka, Lid, salah hal-hal sepele, dikecamnya udah kayak lakukan pembunuhan? Iya, Kak, betul. Kan? Oke, Bobby bilang di CG 279. Thank you, Bob. Ya. CG 279. Nah, lalu dibilang. Kesalahan yang sebenarnya harus dibuat agar tampak sama seperti dosa sebagaimana adanya ya. Dan harus dengan tegas dan tindakan-tindakan yang menentu yang udah ditentukan harus diambil supaya jangan terulang. Apakah kita boleh membiarkan kesalahan anak-anak, Lid? Nggak bisa, Kak. Jadi kalau anak salah, apakah kita boleh kurang-kurangin dia punya kesalahan? Atau memang kamu udah salah inilah kamu punya kesalahan, betul nggak? Iya. Tapi harus ada cara supaya ini nggak terulang, kan? Iya. Nah, oke. Meskipun demikian, anak-anak ini jangan ditinggalkan ke dalam keputusasaan. Oke? Apakah sering kalau kita marahin anak-anak ini cuman dibiarkan dalam keputusasaan? Karena mereka nggak tahu cara OB. Betul nggak, Lid? Betul, Kak. Ya? Nggak kayak orang tua, kan? Yang udah belajar grace, gini kan? Ini, mereka belum mengerti, gitu kan, Lid? Iya, Kak. Lihat ini, walaupun anak-anak kecil bisa hopeless loh. Lalu dia bilang, tetapi dengan keberanian, kesemangatan, betul? Mereka dapat ditingkatkan dan bisa memperoleh kamu punya kepercayaan dan kamu punya persetujuan. Anak-anak bisa berharap untuk melakukan yang baik, ya. Mereka bisa, walaupun anak-anak, ya, bisa bertujuan untuk menurut, tetapi mereka butuh bantuan dan butuh semangat. Apakah mereka dibilang di sini butuh marah-marah, Lid? Tidak. Enggak sama sekali. Mereka butuh bantuan dan semangat. Mari kita lihat, ya. Ini lanjut, ini di CG semua ya, saudara-saudara. Ini kalau baca buku CG ini mantap banget. Bisa lihat cara mendidik anak-anak ya. Disiplin yang terlalu keras. Oke, Lid. Lanjut ya. Oh, betapa Allah tidak dihargai dalam sebuah keluarga di mana tidak ada pemahaman yang benar. Apa itu yang merupakan, yang membangun disiplin dalam keluarga? Jadi apakah banyak orang yang mengaku Kristen tapi disiplinnya salah? Ataupun banyak yang mengaku present truth tapi pendisiplinannya salah, betul, Lid? Betul. Apakah ini sebelum undang-undang hari Minggu sudah dishonor God duluan, Lid? Betul, Kak. Anak-anak banyak sekali bingung karena mereka bingung sama disiplin dan pemerintahan keluarga itu sendiri. Memang, mana ya tadi ya? Oh ya, ini ya. Kita mau lihat sini supaya bisa bandingkan Inggris Indonesianya. Memang benar, ya. Terlalu keras disiplin dan terlalu keras, banyak dikritik anak-anak, ya. Terus peraturan-peraturan yang sebenarnya bukan peraturan dibuat
Dia bilang ini akan membawa kepada ketidakhormatan kepada otoritas orang tua. Makanya banyak orang tua yang anak-anak nggak hormat kan sama orang tuanya. Betul nggak? Iya, Kak. Aduh, anak-anak saya kenapa nggak hormat ya? Iya, karena kamu terlalu kasar dan selalu kritik, kasih peraturan-peraturan yang enggak dibutuhkan anak-anak itu. Lalu dibilang apa? Karena mereka nggak bisa hormati otoritas orang tua mereka, mereka akan juga menghina. Tuhan punya peraturan-peraturan yang harus digenapi. Apakah ujung-ujungnya Kristus, Lydia, yang akan tidak dihormati? Iya, Kak. Itu gara-gara cuman orang tuanya apa? Terlalu keras, terlalu banyak kritik, bikin peraturan-peraturan yang nggak dibutuhkan anak-anak itu. Dan ujung-ujungnya apa? Anak-anak itu nggak hormati orang tuanya sama sekali. Anak-anak nggak takut sama orang tuanya sama sekali. Takut dalam hal ini ya, bukan takut ketakutan, misalnya nggak respect gitu ya. Nggak hormat sama orang tuanya. Ini dia, karena terlalu apa? Keras. Terlalu banyak dikritik, bikin peraturan yang nggak perlu. Ini semua. Ya, ujung-ujungnya Kristus, ujung-ujungnya anak-anak ini nggak akan menghormati peraturan-peraturannya, hukum-hukum Tuhan. Makanya waktu kita kasih Bible study, anak-anak itu nggak tertarik. Terus habis anak-anak itu nggak tertarik, kita marahin lagi itu anaknya. Apakah nggak akan pernah tertarik, Lydia? Nggak akan. Nggak akan pernah. Karena apa? Nggak bisa respect otoritas orang tuanya. Anak-anak yang nggak pernah respect otoritas orang tua sebagai orang tua, nggak akan pernah respect Bapa di surga. Betul nggak? Mungkin bisa begini kan, Dep? Iya aja kan, karena takut dikerasin kan, iya. Di depan orang tuanya iya. Pas orang tuanya nggak ada, semua yang iyanya, yang peraturan orang tuanya dia mau bikin semua. Karena dia bikinnya bukan karena cinta mama papanya kan. Betul. Jadi kalau sama Tuhan apakah kelihatan, Lydia? Tuhan? Sama Tuhan nggak kelihatan. Apakah mereka akan dengan berani melanggar walaupun sudah firman Tuhan bilang enggak, Lydia? Iya, Kak. Karena enggak pernah respect otoritas orang tua mereka. Saya lihat ini ya. Apakah bisa jelas Om Konyet, Om Jeffrey, Opa Johan, Kak Lina, Puji Tuhan, bisa deh. PT Sorong, Oma Alin, bisa ya? Bidang, bisa ya? Halo. Ya, silakan. Halo. Itu contohnya seperti apa? Contoh aturan orang tua yang seperti apa yang dimaksud di sini? Coba bisa kasih contoh. Seperti apa? Contohnya apa ya? Bentar kita pikir dulu. Contohnya yang nggak perlu itu adalah hitung ya. Peraturan yang tidak. Sambil pikir saya bicara ya. Sambil pikir saya bicara. Oke, Brother Alex sudah ada contohnya, silakan. Tidak. Maksudnya lagi yang lain pikir juga, tapi jangan saya bicara dulu. Saya bicara. Apakah kalau seandainya, jangan seandainya, apalagi seandainya itu berarti karang-karang. Yang saya mau yang pasti-pasti saja. Apakah anak-anak tapi kita harus cari contoh ya, cari contoh. Okay. Supaya kita bisa bahas contoh. Ini saya cuma bicara saja. Apakah ini pertanyaannya, apakah 5 jam baru makan? Ini standar toh? Ini standar. Ini bukan contoh lagi. Ini bukan contoh. 5 jam harus makan, baru bisa makan. Ini bukan contoh. Saya garis bawahi di sini, bukan contoh. Nah, lalu semua harus amankan, harus lakukan ini. Karena ini anjuran, ini petunjuk dari Bapa di sorga ya. Ini bukan Bapa di bumi. Ini bukan petunjuk Bapa di bumi. Ini petunjuk Bapa di sorga yang menjadikan kita punya lambung, menjadikan kita punya usus-usus ini supaya semua bisa bekerja baik. Ya ini 5 jam baru makan. Ya. Oke. Ini standar yang sudah ditetapkan oleh pencipta. Ya. Lalu kalau kita injak standar ini, ya kita injak standar ini, mulai dari orang tua injak, berarti anak juga akan injak, ya, akan injak standar ini, ya. Tetapi kalau orang tua
dalam pergumulan ya, dengan bahasa Filipi 2 ayat 12 dan 13, ya, dalam bahasa itu, dalam konteks itu, ya sementara kita berjuang ya, berjuang untuk melaksanakan 5 jam dulu baru makan, atau udah makan 1 hari 2 kali. Ini kan kita kasih contoh yang baik. Lalu kalau anak itu tidak obey contoh yang baik ini, mau bikin bagaimana lagi? Maksudnya ya artinya, tapi harus cari contoh yang tadi. Harus cari contoh yang tadi, yang itu yang tadi yang saya ada maksud itu. Oke, saya kasih contoh ya, Bro Alex, contohnya ya. Contohnya begini. Ini satu hal yang Gedi pernah alami sendiri, ya. Dan itu kita selalu, kalau sama anak-anak di sini, kita selalu konsul dengan Dedi Randy ya. Jadi nggak ada yang, misalnya karena kita terus terang nggak pernah mendidik anak kan, atau nggak kita baca dan semua. Jadi contohnya satu kali, Ucok ya, ini cerita tentang Ucok, ini cuman cerita aja. Ceritanya gini, jadi kita pikir karena pagi itu dingin, kita bilang, pakai jaket gitu kan, pakai jaket nanti sakit gitu kan. Nah, lalu ini anak nggak mau pakai jaket, Brother Alex. Apakah di mata kita ini anak nggak menurut kan, Brother Alex? Betul nggak? Sudah saya bilang pakai jaket, kamu nggak mau pakai jaket, betul nggak, Brother Alex? Setuju? Bisa, ya. Itu peraturan yang nggak, apakah di Roh Nubuat ada bilang harus pakai jaket, Brother Alex? Nggak kan? Iya, mantap. Nggak kan? Nah, lalu kita, tapi waktu itu karena dia nggak mau, oke, kita biarin, tapi kita nggak tahu solusinya. Bagi kita anak ini nggak menurut. Ya. Lalu kita tanya lah, ini ada masalah begini, ini saya harus gimana? Saya tanya begitu. Lalu dia Angger Randy bilang begini, jadi Randy bilang begini. Anak-anak ini, istilahnya kita lihat bahwa pakai jaket itu nggak berdasarkan prinsip, gitu loh. Mau pakai jaket atau nggak berdasarkan prinsip. Jadi, gini. Sorry. Saya gini ceritanya. Jadi, ini bukan pakai jaketnya, taruh jaket. Sorry, yang inget nggak, Cok, yang taruh jaket waktu itu? Yang kamu ini. Jadi, dia mau taruhnya di kursi, tapi saya bilang saya maunya itu dilipat gitu loh. Terus dia bilang, oh ya udah nanti lipatnya nanti, dia bilang gitu. Terus saya pikir, aduh ini anak ini nggak obey gitu loh. Anak ini nggak obey. Sorry, kita lupa ya dia punya cerita. Terus habis itu, Angger Randy bilang gini, dan itu kadang-kadang orang tua kan, Mam, karena nggak dibikin langsung marah kan, kamu ini nggak menurut ini, sudah begitu kan. Terus Angger Randy bilang, waktu itu kita nggak ngerti gimana caranya ini, bagi saya ini Ucok nggak menurut gitu loh. Lalu kita tanya, ini masalah ini gimana caranya gitu kan, solusinya. Ini saya bilang suruh lipat jaket, dia nggak mau bilang nanti gitu. Lalu Angger Randy bilang begini, Gedi, ada peraturan yang memang berdasarkan prinsip Alkitab berdosa atau enggak. Ada yang memang kalau enggak dibikin juga itu enggak berdosa gitu loh, Brother Alex. Bisa lihat enggak? Boleh, bisa dilihat. Nah, lalu dibilang begini, anak-anak ini bukan robot yang kita harus atur, mereka juga punya pilihan. Tapi kalau pilihan mereka itu masih di dalam pagar hukum, kalau mereka memang mau lipat nanti, boleh lipat nanti. Jangan dipaksa waktu kita ngomong lipat, langsung lipat. Begitu. Yang penting selalu ingatkan, nanti jangan lupa ya untuk lipat, seperti itu. Dan waktu nanti dia lupa, itulah jadi pelajaran buat dia. I told you, saya tadi bilang, kamu harusnya waktu saya bilang, kamu lipat, kamu harusnya lipat. Karena kamu habis Bible study, kamu nggak lipat. Lebih baik mana? Kamu dengar saya waktu saya bilang langsung, atau kamu tunda? Apakah kamu bisa lihat ini penundaan menghasilkan kelupaan? Bisa begitu nggak, Bro Alex? Atau nggak kita paksa kita punya kehendak, anak itu harus bikin apa yang saya bilang ini sekarang. Oke, paham. Ya. Padahal anak-anak ini kadang-kadang nggak ngerti kan, masuk orang tuanya takut dia lupa. Jadi biarkan, kadang-kadang kita biarkan anak-anak itu salah dulu lah. Biar bisa hargai kita punya omongan kan. Kalau mereka nggak salah, mereka nggak hargai kan. Oh iya, maksud orang tua saya begini ternyata.
Karena bagi anak-anak sudah kayak punya pikiran mereka juga benar gitu kan. Semua orang kan menganggap dirinya benar kan. Keadaan Laodikia merasa diri benar, memperkaya diri kan. Bisa begitu, Brother Alex? Ini yang kita ingat ya. Sudah. Saya tangkap. Thank you. Bisa. Semua pasti bisa. Oke, thank you. Oke. Apakah semua bisa jelas dengan contohnya, saudara-saudara? Peraturan-peraturan yang tak perlu? Pak, Jelas, Didi. boleh Cece, makasih. Ini maksudnya sangatlah kita anggap itu sesuatu yang ini nggak menurut, ternyata nggak kayak gitu ya. Anak-anak kita punya hak pilih walaupun dari kecil. Kadang-kadang kita buat suatu peraturan yang sebenarnya kalau mereka pilih itu juga itu nggak melanggar gitu loh. Tapi karena kita pingin sesuatu anak ini harus nurut, kita jadikan korban, akhirnya anak itu kelihatan ada kesalahan besar sekali. Betul nggak? Itu dia. Oke, kita lanjut ya, Lid. Kita tinggal 2 paragraf aja. Ini ya. Mereka memang benar bahwa disiplin. Oh, ini sudah ya? Oh, ini. Ketika orang tua menunjukkan roh kasar, keras, ya. Lalu ini mastery spirit ini kayak roh mau menguasai. Kamu harus obey. Roh kayak tuan, kamu budak anak-anak. Kamu harus, saya ini tuannya. Kamu harus bikin apa yang saya bikin, ya. Ya. Lalu dia bilang apa? Roh keras kepala di anak-anak itu muncul. Jangan kaget kalau orang tua kasar, keras, ya. Rohnya mau selalu jadi master. Kamu anak-anak itu kayak hamba, apa yang Tuhan bilang harus dibikin. Jangan kaget kalau anak-anaknya jadi keras kepala semua. Boleh begitu, Lydia? Bisa ngerti ini, Lydia? Bisa, Kak. Itu dia, ya. Lalu dia bilang gini, oleh karena itu orang tua gagal untuk memberikan pengaruh yang melembutkan anak-anak mereka, malah mengeraskan. Aduh. Jadi pas anak-anak itu keras kepala, aduh, keras kepala sekali yang Ana. Itu kan contohnya. Kalau anak-anak itu mengerti roh nubuat, apakah dia akan bukakan kutipan ini, Lid? Iya, Kak. Oh, dia bilang, anak-anak bilang, orang tua yang menunjukkan roh kasar, keras, mastery spirit, nggak heran anak-anaknya jadi keras kepala semua. Banyak gagal ya kita dalam mendidik anak-anak ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan bilang masih ada waktu. Tinggal sedikit, tapi kita gunakan waktu sedikit ini untuk sungguh-sungguh, betul? Betul. Amin, amin, amin. Mari kita lihat lagi ya. Kita berdoa sama Tuhan ya, saudara-saudara. Para orang tua, tidakkah Anda melihat bahwa kata-kata kasar itu membuat jadi kebal, resisten? Apakah semakin dikasar, makin keras anaknya, Lid? Iya, Kak, betul. Lalu dia bilang, apakah kamu, kalau kamu diperlakukan, ya, sama seperti secara enggak considerate, ini apa ya? Tanpa dipertimbangkan. Oh, tanpa dipertimbangkan ya. Seperti kamu. Oh, jadi gini, apa yang kamu mau bikin orang tua kalau kamu sekarang mau diperlakukan sama seperti kamu memperlakukan anak-anak? Gimana? Para orang tua tolong renungkan ya. Tanpa berpikir ya. Seperti kamu lagi lakukan tuh anak-anak. Jadi apakah orang tua langsung tersinggung semua kira-kira, Lid? Kalau dia diperlakukan sama seperti anak-anaknya, dia memperlakukan anak-anak. Terus Mrs. White bilang, inilah tugasmu untuk belajar. Jangan lupa belajar sebab akibat. Betul nggak? Ketika kamu memarahi anak-anak kamu dengan kemarahan yang sedang bertiup ya, memukul anak-anak yang terlalu kecil untuk mempertahankan diri mereka. Cuman berani marah-marah sama anak-anak yang nggak bisa ngelawan, betul? Anak-anak palingnya cuma nangis kan, gitu atau gimana kan? Iya, kasihan. Aduh. Apakah tunggu nanti umur 17-20 kalau bisa balas bapaknya dipukul, mamanya dipukul, betul nggak, Lid? Jadi nggak heran kan, Lid? Kalau sekarang banyak anak-anak memukul orang tua yang udah dewasa. Ya dulu anaknya menangis, sekarang orang tuanya yang menangis. Betul. Aduh.
Apakah kamu bertanya pada diri kamu sendiri efek dari treatment yang sedang kamu ada di dalam diri kamu? Apakah kamu berpikir bahwa betapa kamu tuh sensitif, ya? Kalau kamu tuh dibilang seperti itu. Bisa lihat nggak? Iya. Jadi anak-anak ini sensitif sekali kan, makanya mereka langsung menangis contohnya. Tapi itu lebih sensitif orang tuanya. Kalau dikasarin sama orang aja, ngana ini langsung buka ayat-ayat kan? Apakah kamu pernah berpikir bahwa Anda sensitif juga dengan perkataan yang Anda keluarkan sendiri? Tapi Anda sebebas-bebasnya keluarkan itu kepada anak-anak Anda. Bukan main. Bagaimana dengan cepat kamu rasa sakit hati? Kalau kamu berpikir seseorang gagal untuk mengenali kamu punya kemampuan, ya. Terus Mrs. White bilang apa? Kamu itu sebenarnya bukan orang tua, kamu ini adalah anak-anak yang sedang bertumbuh. Apakah ini anak-anak ngajar anak-anak, Lid? Iya, Kak. Bukan main. Lalu dia bilang, lalu sekarang kamu pikirlah bagaimana anak-anak kamu merasa kalau kamu selalu kasar, selalu kasih kata-kata tajam sama mereka, kasih hukuman-hukuman yang berat pada mereka. Lalu ini, tolong saudara-saudara, karena kesalahan yang setengah sekali menyedihkan di hadapan Tuhan, nggak seberat kamu punya perlakuan kepada mereka. Bisa lihat nggak, Lid? Jadi, Lid, mereka punya kesalahan itu, cuman bagi Tuhan tuh cuman setengah menyedihkan di mata Tuhan. Yang lebih menyedihkan, not half, tidak sampai setengah ya. Oh sorry, thank you say. Tidak sampai setengah ini mereka punya perlakuan, anak-anak ini punya perlakuan menyedihkan hati Tuhan dibanding kita punya treatment sama anak-anak. Jadi yang lebih menyedihkan di mata Tuhan siapa, Lid? Orang tua. Orang tua. Lalu, bisa lihat ini? Jadi bisa lihat ya orang tua. Kita anggap anak-anak kita sudah paling keji, ya, paling nakal. Apa? Dengan kita punya treatment, Tuhan bilang kamu yang lebih keji daripada anak-anak kamu. Bisa lihat itu? Ya? Banyak orang tua mengaku Kristen tapi enggak bertobat. Apakah yang Eca baca, kasih Kristus enggak ada di dalam hati mereka. Mereka punya kekasaran, mereka punya ketidakpercayaan, amarah mereka yang enggak bisa dikendalikan, ya, membuat anak-anak mereka jijik dan akhirnya mereka benci untuk belajar keagamaan. Semua agama-agama yang orang tua, ayo belajar nak, mereka akan remehkan semua gara-gara orang tuanya nggak sadar. Habis anak-anak nggak mau belajar, dimarahin lagi. Bukan main kan? Jadi saudara-saudara, ini adalah kata-kata firman Tuhan yang kita harus renungkan agar ini boleh bisa melihat kebusukan diri kita. Ya. Bahwa kita ini semua adalah orang tua yang sangatlah gagal kan dalam mendidik anak-anak kita. Marilah kita datang dengan kerendahan hati, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, kuncinya apa, Lydia? Apakah abide di dalam hati Kristus, Lid? Iya, Kak. Itu dia. Biarlah pelajaran ini, giliran Gedi nih ya, bagian Gedi, encouragement and commendation ini, boleh terus kita terapkan dalam lingkungan keluarga kita, ya, anak-anak kita perlakukan seperti itu, ya, dan selalu bijaksana dalam bersikap, gitu kan? Dan itu semua nggak bisa kita buat-buat, karena apa sih yang mau kita buat-buat kalau di dalam kita busuk kan, Lydia? Yang keluar pasti busuk kan? Marilah kita datang sama Kristus untuk ubahkan, Tuhan ubah. Jangan coba untuk ubah hati anak-anak kita kalau kita belum minta Tuhan untuk ubah hati kita. Itu dia. Datang sama Tuhan, Tuhan ubahlah hatiku Tuhan. Agar saya bisa jadi saluran Tuhan untuk bisa memperlihatkan anak-anak ini tentang kasih Tuhan.
Hingga hati mereka yang sudah keras, gara-gara saya punya tindakan yang tidak mencerminkan karakter Tuhan, boleh dilembutkan dengan kuasa Tuhan saja, bukan karena saya punya kesanggupan. Karena kegagalan saya, buah-buah yang anak saya tunjukkan sekarang adalah buah di mana saya sebagai orang tua tidak pernah bisa melakukan apa-apa, tidak bisa mendidik, kecuali Tuhan yang mendidik anak-anak saya melalui saya, karena Kristus sudah ada di dalam saya. Apakah para orang tua sudah bisa jelas pelajaran pagi hari ini? Bisa jelas semua? Bisa terima kasih, saya. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Ce. Tuhan berkati. Terima kasih, Mice. Ya, semangat semua ya. Kita nggak ada maupun satupun yang ketinggalan. Iya. Kita punya kelalaian di masa lalu. Kita boleh, Tuhan bilang, redeem your past. Betul kan, Bobby? Redeem your past. Dengan apa? Hari ini kita harus menang. Melalui setiap hal-hal yang kemarin kita udah salah. Iya, betul. Gunanya keluarga Tuhan hanya saling menguatkan, mendukung, kasih encouragement juga kan? Untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa di akhir zaman ini. Gede. Ya, Oma Pop silakan. Aku baca buku Mendidik dan Marah. Jadi pada waktu penghakiman Tuhan, orang tua dan anak-anak akan berhadap-hadapan ya. Dan banyak orang tua akan dikutuki anak-anak mereka karena tidak dididik dengan takut akan Tuhan. Ya, akhirnya ya binasa sama-sama orang tua dan anak-anak. Ya. Wow. Ulang, apa yang kita tabur itu kita tuai. Ya. Kalau kita tidak ajar anak-anak sekarang menyerahkan diri setiap pagi petang, mezbah keluarga, akhirnya apa? Hilang anak-anak ini. Orang tua yang bertanggung jawab. Aduh, bukan main. Oh, kita soal ini. Oh, bagaimana? Puji Tuhan ya, bisa mengerti semua. Bagaimana Kak Lina, Oma Alim bisa jelas? Kak Lina dan Oma Alim bisa jelas? Iya. Oke, selamat malam. Oke. Iya, Tante Dina silakan. Bagaimana